Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa, apapun kesibukan kalian harus tetap sempetin buat makan, buat istirahat juga. Ya, harus bisa jaga diri supaya nggak sakit. Oke, ketemu lagi di video long distance pembelajaran. Video untuk minggu yang kedua. Ya, sudah 2 minggu kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, kita mulai saja. Untuk kali ini yang kita lakukan adalah membahas tugas praktikum yang sudah kalian kerjakan di pertemuan lalu atau di pertemuan yang minggu lalu. Itu ya, kita masih sama akan menggunakan tutorialspoint.com sebagai layar editor untuk bahasa Pascal. Tugasnya adalah ini kemarin. Itu ya. Secara umum kalian diminta untuk membuat program yang nanti outputnya akan seperti ini. Bagian F ini, kurang lebihnya seperti ini. Itu ya. Di sini nanti kalian menampilkan identitas, ada nama, kelas, nomor absen, kemudian menghitung rata-rata nilai. Nanti kalian punya nilai pertama berapa, nilai kedua berapa, kemudian di rata-rata hasilnya. Itu kurang lebihnya. Lalu nanti di sini juga sudah saya sediakan atau sudah saya berikan variabel-variabel beserta tipe data yang akan digunakan. Ya, ada 6 variabel di sini dan tipe datanya. Jadi kalian sudah nggak perlu memusingi atau nggak perlu bingung. Nanti ini variabelnya apa aja, kemudian tipe datanya apa aja sudah tersedia di sini. Oke, itu ya sedikit pengantarnya. Kita langsung ke codingnya. Oke, ini saya hapus seperti biasa. Begin, kemudian end, titik. Oke, nah kalau kita lihat pada soal, sebelumnya di sini memang ada variabel ya kan, artinya memang saya minta untuk menggunakan variabel. Ya secara tidak langsung juga untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang penggunaan atau fungsi dari variabel beserta tipe data. Walaupun sebenarnya untuk menampilkan output seperti ini ya kita ketik secara secara manual pun bisa gitu. Kita coba di sini langsung saja ya. Jadi perintah output adalah write-len. Nah, maka write-len nama (2) Charlie Suprapto. Nah, begini pun ya bisa. Write-len lagi, kemudian setelah nama tadi kelas nomor absen ya. Kelas di sini kurang. Kelas nomor absen. Nah, misalnya seperti ini bisa juga, tapi bukan ini yang saya minta. 10 MIPA 3 absen 5 misalnya. Nah, bukan ini yang saya minta, walaupun nanti hasilnya akan sama. Ini kalau saya execute hasilnya kurang lebih akan sama seperti yang di output di soal tadi itu. Tapi ini tidak sama sekali tidak menggunakan variabel. Ya, yang saya minta itu menggunakan variabel, sehingga nanti ini harus kita ubah tidak seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Variabel ada 6 sudah saya tentukan, sudah saya berikan di sini. Dari ke-6 variabel ini ada 3 yang tipenya string, sehingga nanti bisa kita jadikan satu penulisannya. Kemudian juga yang kedua adalah real, ada 3 juga, ada 3 variabel bisa kita jadikan satu nanti. Oke, kita kembali ke layar editor. Nah, karena kita sudah tahu variabelnya apa saja beserta tipe datanya, maka bisa langsung kita deklarasikan di sini. Var tadi ada nama, nama, kelas, absen. Tipenya adalah string. Oke ya, kemudian
tadi yang tipe real itu ada nilai 1, nilai 2, kemudian rata-rata ya, rata-rata gitu ya, rata-rata. Nah seperti ini, tipenya adalah real. Oke, ini saya luruskan aja supaya rapi. Nah oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa hal mengenai ini penulisan variabel, penulisan nama variabel, atau istilahnya aturan penulisan. Di video saya yang sebelumnya, di video 2 ya, tentang variabel dan tipe data, itu memang belum ada penjelasannya, maka akan saya jelaskan di sini mengenai aturan penulisan variabel. Yang pertama, atau kita coba dulu ini, kalau saya jalankan ada errornya atau enggak, untuk memastikan saja tidak ada ya. Ini hanya notifikasi ya, notifikasi karena apa? Karena variabel-variabel ini sama sekali belum kita gunakan dalam program ya, maka ada notifikasi bahwa variabel ini not used ya. Nah, variabel ini tidak digunakan dan sebagainya. Tapi ini hanya notif, tidak ada pesan error, tidak ada pesan kesalahan, sehingga artinya secara aturan penulisan ini sudah benar. Nah sekarang kita akan coba yang keliru. Kita coba yang ini, rata-rata. Ini menggunakan underscore, garis bawah gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok harus pakai garis bawah? Kenapa nggak pakai tanda strip ya, seperti biasa, seperti pada bahasa umumnya, rata strip rata gitu ya. Oke, kita akan coba apa yang terjadi. Nah ternyata error. Iya, tidak boleh menggunakan tanda strip atau tanda hubung seperti ini, nggak boleh. Atau juga misalnya bisa lagi pakai tanda yang lain, salah pencet, tetap ya, ternyata salah pencet itu bahaya ya. Oke, lanjut di sini rata titik rata. Nah kalau kita execute sama, nggak boleh dia gitu ya, jadi tanda titik pun juga nggak boleh. Kemudian contoh yang lain lagi adalah spasi. Nah, rata spasi rata, saya execute lagi, saya jalankan. Nah tidak boleh juga. Yang lain lagi misalnya saya punya tanda apa ya, garis miring. Nah garis miring seperti itu, kita coba bisa atau enggak. Nah tidak boleh juga ya. Aduh lagi, maaf saudara-saudara. Oke, itu ya, jadi ada beberapa simbol yang tidak diperbolehkan dituliskan sebagai nama variabel. Artinya ada beberapa, sebentar, tidak hanya simbol, tapi ada juga contoh di sini. Nah misalnya saya mau, entah untuk apa ya, saya nggak tahu, misalnya terus mau menggunakan ini, nama variabelnya adalah n. Nah gue lo n gitu ya. Oke, menggunakan n sama juga tidak akan boleh. Nah gitu ya. Nah artinya ada beberapa aturan gitu ya. Ini tadi rata-rata, kurang lebihnya bisa saya rangkum. Aturannya adalah tidak boleh ada spasi, itu jelas gitu ya, tidak boleh ada spasi, dan beberapa tanda, tapi memang hampir sebagian besar tanda baca nggak boleh. Maka memang akan lebih aman untuk menggambarkan spasi itu menggunakan underscore ya, atau garis bawah seperti ini, memang yang paling umum gitu ya. Tanda-tanda baca umumnya memang tidak boleh muncul di nama variabel, tanda titik 2, tanda strip, tanda plus, tidak boleh tanda-tanda seperti itu. Kemudian juga tadi ada beberapa kata yang juga tidak boleh dipakai sebagai nama variabel. Artinya kata-kata tersebut itu sudah punya fungsi tersendiri dalam bahasa Pascal, sehingga kalau itu dipakai sebagai variabel ya menjadi menjadi rancu. Loh, ini kan sudah punya fungsi tersendiri gitu, jadi nggak boleh dipakai sebagai nama variabel, harus cari pilihan kata yang lain itu ya. Dalam bahasa pemrograman itu diistilahkan dengan reserve word ya, reserve words. Jadi kata-kata yang sudah di reserve, kata-kata yang sudah punya sudah di booking lah, katakanlah
sudah punya fungsi sendiri, sudah punya peran tersendiri dalam bahasa Pascal ini. Jadi nggak boleh dipakai untuk nama variabel. Kemudian yang terakhir masih mengenai aturan penulisan. Nah, di sini kan boleh nih nilai kemudian 2, nilai kemudian 1. Nama variabel memang boleh ada angkanya, itu boleh. Asalkan angkanya itu terletak di belakang atau di tengah-tengah. Contoh ini saya pindah ke sini nilai. Nah, nyasar ke tengah sini ya, kita coba dulu. Saya execute. Nah, sukses. Maksudnya tidak ada kesalahan penulisan. Tetapi yang tidak boleh itu adalah kalau angkanya ada di awal nama atau di awal nama variabel, itu nggak boleh. Nah, ini ya. Tuh, jadi sekali lagi nama variabel boleh ada angkanya, tetapi asalkan angkanya tidak di depan atau tidak di awal. Oke, jadi untuk berikutnya hati-hati pada saat membuat nama-nama variabel. Ada beberapa, memang nama variabel itu bebas, tapi ada aturannya juga sehingga tidak bisa sembarangan. Oke ya, itu sedikit penjelasan tambahan mengenai nama variabel. Memang di video yang kedua saya nggak ada, tapi sebenarnya sudah saya coba untuk mana tadi. Nah, ini ya, sudah saya coba untuk membantu tidak keliru. Bagaimana caranya? Langsung saya tampilkan di sini. Sudah ada instruksi, gunakan 6 buah variabel sebagai berikut. Ya, jadi asumsi saya itu kalian menggunakan persis ya untuk sementara ini, tanpa bermaksud untuk menghalangi kreativitas, tapi karena ini baru pertama, asumsi saya itu kalian menuliskan persis seperti ini, nama, kelas, absen, nilai 1, nilai 2, rata, underscore, rata. Boleh sih beda, boleh lain, asalkan memenuhi aturan yang tadi saya jelaskan itu. Ya, maka untuk berikutnya hati-hati pada saat membuat nama-nama variabel. Oke, itu untuk variabel. Nah, sekarang sudah kita deklarasikan. Di sini kita bisa menginisialisasi, atau artinya kita bisa memasukkan nilai-nilai ke dalam variabel-variabelnya. Kita mulai dari yang pertama, variabel nama. Oke, dia tipenya string, maka ada tanda petiknya, jangan lupa. Charlie Suprapto. Nah, itu ya. Ini untuk variabel nama. Kemudian kelas. String juga ya, menggunakan tanda petik. Kemudian kelasnya adalah 10 MIPA 3. Oke ya. Ya, beberapa saya lihat di hasil pekerjaannya di sini sudah diberi tanda garis miring. Nah, ya nanti hasilnya sama sih, cuman jadi aneh aja, kok kelas 10 IPA 3 strip ya, apakah nanti artinya murid-muridnya strip semua kan nggak gitu ya. Oke, maka ini saya hapus dulu. Kemudian absen di sini juga string ya, tipenya adalah string, maka tetap sama menggunakan tanda petik. Absen 5. Nah, ini. Oke, nama, kelas, absen sudah kita inisialisasikan, sudah kita beri nilai. Kemudian nilai 1. Ya, masih kurang ternyata. Gak apalah. Nilai 1 kita buat sama dengan contoh dulu ya, nanti kita bisa ubah. 86,6. Oke. Kemudian nilai 2. 86,6, 87,0. Nah, nanti ini permintaan soal adalah nilai 1 dan nilai 2 ditampilkan satu angka di belakang koma. Sedangkan untuk nilai rata-rata ditampilkan bulat atau tanpa menggunakan koma. Tapi tetap rata-rata ini variabelnya adalah real tipenya. Itu ya. Oke, kita kembali lagi.
nilai 2 jadi 87. Nah, beberapa saya lihat ada yang langsung menuliskan di sini 87,0. Boleh, nggak masalah, cuman apa ya, menjadi istilahnya sia-sia. Kenapa? Karena memang mungkin maksudnya adalah supaya ini 87,0 gitu ya, ada satu angka di belakang koma. Tetapi penulisan di bagian inisialisasi ini tadi itu percuma. Kenapa? Karena yang menentukan apakah nanti tampilannya itu satu angka di belakang koma, dua angka, atau enggak ada koma, itu bukan pada bagian inisialisasinya, tetapi pada bagian right len, yaitu yang kemarin di video menggunakan tanda titik 2. Nah, yang menentukan di situ. Jadi di sini walaupun tidak ada koma, hanya 87 begini, nggak masalah, bisa. Tuh ya. Oke, kemudian nilai keduanya sudah, kemudian rata-rata. Rata-rata. Ini rumus ya. Kelebihan lagi. Nah. Dah, gini aja. Rata-rata. Oke, saya skip dulu ya, karena nanti ada penjelasan khususnya. Kita ke bagian output dulu. Di sini nama sudah. Nah, ini yang tadi kita harus ganti. Koma. Ya, jadi ini idenya adalah kita mau menggabungkan tulisan antara tulisan yang warna hijau ini yang ada dalam tanda petik dengan isi variabel. Jadi kan nanti ini kepinginnya nama titik 2 Charlie Suprapto. Nah, sedangkan Charlie Suprapto ini sudah terdapat atau sudah tersimpan dalam variabel nama. Maka di sini cukup tuliskan setelah koma kemudian nama tanpa tanda petik. Itu ya. Kemudian ini juga sama, kelas nomor absen. Saya hapus dulu. Koma. Kelas itu ada di variabel kelas. Kemudian koma lagi. Nah, tanda garis miringnya bagaimana? Ya, kita ketik manual. Tanda petik, spasi, garis miring, spasi. Koma lagi. Nomor absen itu variabel absen. Nah, seperti itu jadinya. Kemudian nilai. Right len nilai ke 1 gitu ya. Kalau yang dalam tanda petik ini bebas ya, artinya teks bebas, maksudnya itu ada spasinya nggak apa-apa, ada garis miring nggak apa-apa. Jadi tidak sama dengan tadi aturan penulisan variabel, nggak sama gitu ya. Jadi ini teks bebas, mau ditulis apapun bisa. Oke, nilai ke 1 titik 2 koma nilai 1 titik koma lagi right len nilai 2 kemudian koma nilai 2. Oke, kemudian terakhir adalah rata-rata right len rata-rata. Nah, ini ya, yang tadi saya maksud ini yang menentukan akan muncul berapa angka di belakang koma itu di sini. Nah, itu ya. Semoga masih ingat di video saya yang ke berapa itu, yang kita bahas luas segitiga kalau nggak salah. Ada ini ya. Jadi di sini mau menampilkan berapa angka di belakang koma menggunakan tanda titik 2 dan seterusnya. Ya, kita akan coba dulu di sini. Rata-rata saya skip dulu ya sebentar. Ini hanya untuk membuktikan bahwa kalau ini 87,0 saya tulis gini, maka tapi tetap dia nggak akan muncul di sini nanti. Ini saya tulis 0 dulu saja. Oke, sekarang kita jalankan. Oh, ada error. Oh, ini ya, rata-rata 0 titik koma. Oke, execute. No identifier not found. Oh, ini
Ini ya, jadi identifier not found nilai 1. Jadi artinya itu kita punya variabel nilai 1 tapi nggak kita deklarasikan gitu ya. Ini tadi setelah kita utak-atik lupa nggak dikembalikan. Nah, oke, kita execute lagi. Nah, ini ya. Jadi walaupun tadi nilai berapa tadi? Nilai 2 sudah kita semua ya, nilai 1 dan nilai 2 sudah ada desimalnya sebenarnya, satu angka di belakang koma. Tetapi karena di sini tidak ada pengaturan ya, tidak ada pengaturan pembulatan mau berapa angka di belakang koma dan dia real ya kan, maka ya munculnya tetap akan berupa ini eksponen pangkat ya, 8, sekian 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 kali 10 pangkat 1, 8,7 kali 10 pangkat 1 dan seterusnya. Tuh, jadi ini nggak ngefek tadi yang saya katakan, ya nggak ngaruh. Nah, itu hasilnya ya akan sama saja ya. Baru nanti di sini pada saat kita tulis 0.2 satu angka ya, satu angka jadi titik 21. Yang ini pun juga sama, titik 2 0.21. Yang rata-rata itu bulat atau tidak ada komanya, maka titik 20 titik 20. Oke, saya jalankan. Nah, muncul dan sesuai dengan permintaan. Nanti rata-rata ada pembahasan khusus. Oke ya, itu mengenai pembulatannya. Nah, sekarang rata-rata. Ini sebenarnya hal sepele dan saya yakin pasti sudah paham semua. Cuman salah satu kesalahan yang bisa terjadi kalau kita nggak teliti ya, yang termasuk logical error, bukan syntax error. Kalau tadi contoh di sini hanya kayak gini, ini kalau saya jalankan nah error ya, karena ini nggak selesai, kita belum selesai menuliskan gitu kan, jadi ini termasuk syntax error. Secara aturan nggak boleh gitu ya, itu namanya syntax error, jadi ada error. Tapi yang akan saya jelaskan sebentar lagi itu adalah logical error. Baik, kita mulai di sini. Rata-rata itu adalah ya hasil penjumlahan nilai 1 dan nilai 2 kemudian dibagi banyaknya nilai dibagi 2 itu. Maka di sini saya tulis nilai 1 ditambah nilai 2 per 2. Itu ya, nilai 1 ditambah nilai 2 kemudian dibagi 2. Ingat kemarin kalau pakai garis miring, kalau pakai pembagian pakai garis miring seperti ini maka hasilnya akan real. Ya, tapi nggak masalah karena di sini memang sudah real tipe data untuk rata-rata. Itu ya. Nah, ini kalau saya jalankan, saya execute. Nah, hasilnya jadi ngaco ya, 130. Nah, ya bener. Ini kurang tanda kurung. Ya, maka hati-hati, tanda kurung memang kelihatannya sepele. Tanda kurung. Nah, itu ya. Tapi kalau nggak hati-hati bisa beda, bisa salah. Nah, ini termasuk logical error. Artinya secara sintaks benar, hasil muncul, nah tetapi hasilnya keliru. Logikanya salah gitu ya. Itu logical error. Oke, maka jangan sampai lupa tanda kurung. Hal yang sangat dasar di matematika gitu ya. Akan mengatur prioritas mana yang akan dieksekusi atau akan dihitung terlebih dahulu gitu ya. Kalau nggak ada tanda kurung ya maka kalau nggak ada tanda kurung maka ini akan dikerjakan dulu ya kan, pembagian perkalian itu akan dikerjakan dulu, baru setelah itu plus dan minus gitu ya. Oke, ini saya jalankan lagi. Nah, udah sesuai dengan permintaan soal. Oke. Saya kira itu pembahasan kita. Jadi di sini sudah ini mencakup 4 video ya yang kemarin sudah saya posting. Video 1 itu struktur dasar dan output ini. Ya, output, mumpung ingat. Di sini juga bisa kita bebas mau menggunakan cara yang mana, ini kayak gini boleh, atau ini bisa saya pisah. Nah, saya jadikan 2 baris nama. Cuman kalau kayak gini
Kalau kayak gini nanti hasilnya tulisan Charlie Suprapto itu akan ada di bawah. Nah, kayak gini kan. Maka kembali ke konsep video yang pertama waktu itu, ini harus kita ganti menjadi right. Nah, dia baru benar kalau gini. Tuh, jadi bebas, boleh mau digabung menggunakan koma-koma seperti ini boleh, mau dipisah seperti ini juga boleh, silahkan, tidak ada ketentuan. Mana yang menurut kalian lebih enak silahkan gitu ya. Itu jadi video pertama tentang struktur dasar, ini ada n, ini perintah-perintah algoritmanya, kemudian tentang output ada write learn, itu video pertama kemarin. Video keduanya secara lebih detail lagi mengenai variabel dan tipe data ya, variabel dan tipe data, macam-macam tipe datanya. Kemudian video ketiga ini tentang assignment ya, tentang penghitungan proses itu ya, kemudian diperjelas di video yang keempat waktu kita berlatih menghitung luas segi 3 itu ya, sudah 4 video. Oke, untuk minggu ini tugasnya adalah tidak ada. Oke ya, jadi untuk minggu ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, cuman tetap saya berpesan di waktu yang sisa ini masih ada waktu lebih, silakan bisa melanjutkan untuk mempelajari atau memahami video 5 dan video 6. 5 itu input, 6 itu kondisional atau percabangan atau menggunakan perintah if nanti yang video 6 ini. 5 itu input. Ya, maka nanti setelah menonton video ini, video kelima ini, kalian bisa mencoba untuk mengubah. Jadi ini sudah jadi ya program yang minggu lalu itu. Nanti silakan ini diubah. Ini kan inisialisasi nih. Ini kan namanya inisialisasi. Jadi sudah kita berikan nilai sejak awal. Sehingga ini mau kita execute berapa kali pun ya akan tetap seperti ini hasilnya. Nggak akan berubah. Ya, karena sudah kita inisialisasi dari awal. Nah, nanti coba setelah menonton video yang kelima itu tentang input, ini diubah. Ini ubah jadi input, nama, kelas, absen, kemudian nilai 1 dan nilai 2. Ini semua silakan diubah menjadi sebuah input. Ya, sehingga nanti terserah user mau ngisikan namanya siapa, kelas berapa, absen berapa, nilai 1-nya berapa, nilai 2-nya berapa, ini terserah user. Dan nanti silakan dicoba sendiri mengenai input ya, bagaimana membuat input dalam bahasa Pascal. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi ini memang berkelanjutan. Jadi video 5 dan 6 ini bisa dipahami kalau kalian sudah memahami video-video yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi nggak ada yang perlu dikumpulkan untuk minggu ini. Silakan belajar mandiri untuk melanjutkan video 5 dan video 6, berlatih sendiri. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya. Oke ya, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Oke ya, sampai jumpa lagi.